Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tentunainers. Kembali lagi bareng Resna di Sikat seputar informasi kesehatan. Tentunainers, kali ini Resna bakal ngobrol-ngobrol bareng Dr. Leni Lismayanti SPPKK dari Promkes RSHS Bandung. Kita akan bahas seputar donor darah, serba-serbi donor darah. Tapi sebelumnya Resna mau coba cek sound dulu Tentunainers ya, sambil nunggu Dr. Leni dari Promkes RSHS-nya. Oke. Nah, suaranya udah masuk juga karena kita sambil on air juga di sana ya, tentu Reners. Kita sambil nunggu Dokter Leni juga dari Promkes RSHS Bandung. Coba Resna mau coba untuk invite dulu ya. Wait. Kita coba invite atau kita coba tunggu dulu untuk join dari Promkes RSHS Bandungnya. Gimana nih kabarnya tentunya, semoga sehat-sehat ya. Semoga baik-baik saja. Wait, gimana nih? Oke. Kita masih menunggu tentunya. Oh. Ini tuh banyak banget sih tentunerers ya kalau misalnya ngebahas mengenai donor darah, karena ini tuh sesuatu hal yang benar-benar penting ternyata ya. Gini, nanti Resna bakal bahas kenapa sih ada hari palang merah sedunia gitu ya, atau bahasanya World Blood Donor Day gitu. Tapi wait, kita masih menunggu. Hai Kak Ulduz, Kak Uldun Z. Wait ya Kak, kita masih nunggu dari Promkes RSHS Bandungnya. Wait, ini gimana ya? Oke. Hai Kak Pras. Nah, ini ada dari Promkes RSHS Bandungnya. Coba Resna mau invite dulu ya. Hai Kak Prasetyo, apa kabar Kak Prasetyo? Wait, Resna masih... Kita masih menunggu jaringan sih. Nah, sudah. Kalau nilainya dok dibalikin. Halo Dok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dokter, apa kabar? Selamat sore. Sehat? Alhamdulillah sehat ya dok ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resna, salah satu announcer dari Radio MDK Tasikmalaya, yang akan memandu mungkin ya dok ya, live Instagram sekarang di program Sikat seputar informasi kesehatan. Nah sebelum kita lanjut nih dok, mungkin boleh disapa dulu pendengar kita. Nah biasanya disebut Tentunainers, karena sekarang Resna juga sedang live on air gitu di Radio MDK. Oh Bangga iya, dok. saya sapa dulu ya. Iya, Boleh. Pak Ten to Niners, betul kan? Ten to Niners, ya. Apa kabar? Selamat sore. Senang bisa join dengan para Ten to Niners. Kita saling bukan curhatan ya, saling saling berdiskusi tentang apa? World Blood Donation Day. Yes, Begitu? benar Mangga. sekali. Betul, terima kasih banyak dok. Tadi udah disapa Tentu Niners pendengar setia kami gitu ya. Dan kali ini Tentu Niners dan para pendengar di sini, Resna sedang bersama dengan Dr. Leni Lismayanti SPPKK, betul ya dok ya? Betul, Betul, betul dari Bu Resna. RSHS Bandung tentunya ya. Dan kita sekarang bakal ngobrol mengenai World Blood Donor Day gitu ya dok ya. Ini peringatan harinya tepatnya di tanggal 8 ya dok ya, 8 Mei kemarin. Dan sekarang kita bahas, jadi masih anget-anget nih dok ya. Oke, Iya. boleh. Iya, sebenarnya 14 Juni ya kelahiran kelahiran itu penemu sistem golongan darah ABO itu Karl Landsteiner. Oke, 14 Juni. Terima kasih sudah dikoreksi ya dok ya. Tapi nggak apa-apa, ini dalam rangka gitu ya kita Hari Donor Darah. Langsung aja ke pertanyaan pertama ya dok ya. Mengenai Hari Donor Darah ini, kenapa sih dok kita tuh harus donor darah? Iya.
Kenapa donor darah? Ya, ternyata Tuhan itu menciptakan darah itu sangat banyak fungsinya. Nah, kalau kita yang tidak ditransfusi, berarti kita tidak memiliki kebutuhan untuk misalnya ya, oksigen dari eritrosit atau sel darah merah. Kemudian bagaimana dengan pasien yang dengan perdarahan? Nah, dengan perdarahan itu dengan shock ya. Jadi darah tekanan darahnya turun, kemudian kekurangan oksigen, nah kekurangan sel-sel darah yang lain. Nah, ini maka butuh yang namanya whole blood, darah lengkap ya. Nah, kemudian pasien dengan perdarahan ternyata perdarahannya berlanjut, nah ternyata kekurangan zat pembekuan. Nah, ini menyebabkan perlu transfusi FFP. Nah, pasien-pasien ini itu banyak macamnya. Tetapi yang secara rutin membutuhkan darah dari donor itu adalah pasien-pasien seperti talasemia. Dia butuh PRC. Dia rutin seminggu, bukan seminggu, sebulan bisa 2 kali. Nah, kemudian pasien-pasien dengan keganasan, kanker darah. Nah, ini butuh secara rutin juga mendapatkan transfusi. Nah, kemudian ada lagi transfusinya ini bukan cuma transfusi sel darah merah ya, tapi transfusi trombosit. Nah, kemudian pasien apa lagi? Gagal ginjal. Nah, dia juga butuh transfusi. Nah, banyak di luar kita pasien-pasien yang membutuhkan darah dan ini harus secara rutin tersedia suplai darahnya. Maka butuh donor darah begitu. Oke, baik, mengerti ya dok ya. Tadi memang karena ternyata ajaib sekali ya gitu Tuhan menciptakan gitu. Banyaknya penyakit-penyakit juga tapi ada obatnya gitu. Nah, salah satunya memang cara untuk transfusi menjadi solusi ya dok ya. Nah dok, kalau Hmm. misalnya jadi pendonor nih kira-kira harusnya apa aja nih syaratnya dok? Ya, syarat secara prinsipil yaitu kita dalam keadaan kondisi baik. Nah, kalau dikatakan kondisi baik, maka pada saat mendonorkan darah badan kita tuh terasa tidak tidak misalnya seperti nggak enak badan ya, kita yakin bahwa kita tidak merasakan suatu keadaan seperti lemah, kemudian pusing ya, tidak sakit. Nah, itu pertama itu. Nah, kemudian kan apa yang kita katakan kondisi baik itu harus dibuktikan dengan pemeriksaan, betul nggak tekanan darahnya, betul nggak denyut nadinya, betul nggak respirasi kecepatan bernafasnya normal. Betul nggak? Kemudian bahwa yang kita rasakan seperti normal-normal saja, ternyata kita memiliki perilaku risiko tinggi. Nah, yang belum kita rasakan, yang kita buktikan dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, itu persyaratannya adalah itu. Oke, jadi kondisi sehat coba ditanyain gitu ya dok ya. Coba langsung Iya. digas aja gitu. Oke. Ini dok, biasanya ada orang-orang yang khusus yang tertolak gitu di saat mau donor darah gitu. Nah, kira-kira siapa aja sih orang-orang yang akan tertolak mungkin sebelum-sebelumnya selain tadi yang sehat mungkin yang ada penyakit apa gitu dok? Seperti apa? Ya. Pertama adalah yang pertama kita tanyakan pada saat wawancara ya istilahnya ya. Kalau di kita kedokteran bilangnya anamnesa. Ternyata pendonor ini kurang tidur di bawah 5 jam. Nah, itu tertolak. Kenapa? Karena kita juga harus menjamin keselamatan pendonor ya. Karena nanti bisa pingsan pada saat diambil darah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pasti kita mengecek apakah kadar HB-nya 12,5 ke atas atau tidak. Kadang kan normalnya 12,5 sampai 17 ya yang boleh mendonorkan darah. Nah, ini ternyata di bawah 12,5. Nah, ini kenapa sampai di bawah 12,5? Nah, kenapa? Ini juga untuk keselamatan pendonor, bukan hanya untuk keselamatan pasien. Nah, kalau misalnya di bawah 12,5 diambil darahnya, nah ini bisa jadi anemia, kekurangan darah. Itu yang berikutnya ya. Kemudian juga nanti dilihat bahwa ternyata dari hasil pemeriksaan bahwa misalnya dia tuh ternyata diabetes ya kencing manis dengan dengan pemberian insulin, itu nggak boleh gitu. Nah itu kemudian apalagi penyakit-penyakit kan kalau itu ya kalau kanker darah ya itu memang udah nggak boleh. Nah kemudian juga ternyata ternyata dia itu bahwa
dia sedang makan obat-obatan. Nah, makan obat-obatan misalnya, saya cuma pusing sedikit gitu. Loh, itu kan tidak dalam kondisi baik. Nah, berarti artinya ada suatu penyakit. Nah, kalau memang sebelumnya demam, tunggu 2 minggu setelah gejala hilang. Nah, baru itu. Ya, itu kan didapat dari pada saat wawancara ya. Nah, tetapi yang paling banyak adalah memang kita urutkan kenapa gagal. Gagal menjadi pendonor darah atau ditolak. Satu, karena pada saat kita wawancara, ternyata ya tadi kurang tidur, ternyata memiliki perilaku risiko tinggi, kemudian ternyata pernah ke daerah malaria. Nah, kemudian yang kedua adalah karena gagal HB, itu kedua terbanyak. Begitu. Oke, baik. Itu tadi tentu Nenes dan para pendengar di sini ya. Ternyata banyak nih pantangan-pantangan gitu dan kita harus mempersiapkan hal itu juga ya, Dok ya. Nah, sebelum lanjut lagi, Dok, untuk tentu Nenes dan para pendengar di sini yang ingin bertanya mengenai donor darah ke Dokter Leni, boleh langsung di chat aja, ditulis di kolom komentar nanti Resna coba sampaikan ke Dokter Leni. Oke, baik, kita lanjut lagi ya, Dok. Kalau misalnya donor darah itu kira-kira darah yang diambil oleh ke tubuh kita itu berapa banyak, Dok? Apakah kita bakal nanti kekurangan darah kah? Atau seperti apa kalau kita mendonorkan darah? Ya, berapa banyak sih darah begitu ya? Artinya kita juga seorang petugas di unit transfusi darah ya, baik di PMI maupun di unit transfusi darah rumah sakit akan melihat berapa sih berat badan pendonor ya gitu ya. Minimum 45 kilogram. Untuk kalau diambil volume darahnya adalah 350 mili plus minus 10% gitu ya. Nah, kemudian itu juga kita lihat berat badan berapa lagi nih. Nah, minimum adalah 50 kilogram. Kalau kita mau mengambil darahnya 450 mili plus minus 10% gitu. Jadi sekitar segitu dan itu tidak membahayakan pendonor. Bayangkan kan bahwa dengan donor darah kita memperhatikan kepentingan pendonor juga bukan hanya kepentingan pasien. Oke, baik, mengerti, Dok. Kita lanjut lagi, Dok, ke frekuensi. Frekuensi untuk pendonor darah itu bagusnya berapa bulan sekali kah, Dok? Antara laki-laki dan wanita apakah ada perbedaannya atau tidak? Nah, jadi kan tadi saya mendengar apa tadi ya lagu pembuka ya. Ya, setiap Iya. 2 bulan sekali ya, begitu. Iya. Jadi memang ini setiap 2 bulan sekali, akan tetapi harus dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena pada perempuan ini kan ada siklus menstruasi. Ya, jadi kalau untuk laki-laki, walaupun misalnya minimum 2 bulan sekali ya, tapi kita lihat dalam 1 tahun dia sudah berapa kali? 6 kali. Kalau perempuan 4 kali, begitu. Oke, berarti memang ada perbedaan ya karena ada siklus menstruasi gitu ya, Dok. Iya. Kalau waktu baiknya, Dok, kira-kira pagi, siang, sore, malam di luar kebutuhan mendesak gitu ya, Dok. Kira-kira ada waktu-waktu khusus tidak, Dok, untuk donor darah baiknya di waktu kapan? Hmm. Waktu-waktu khusus itu adalah sebenarnya tidak ada ya. Jadi yang penting itu adalah jadi saat kapan memberikan itu adalah kalau sudah cukup istirahat dan kemudian kalau memang ada kebutuhan begitu ya, misalnya ya suka ada ya yang namanya donor pengganti atau donor keluarga. Nah, ternyata ingin bahwa pasien ini atau keluarga pasien ingin mendonorkan darah untuk pasien tersebut. Nah, ini kan ada yang buka 24 jam begitu ya. Nah, jadi yang intinya mah adalah cukup aja istirahat 5 jam begitu. Minimum 5 jam itu saja. Oke, jadi tidak ada waktu khusus ya, Dok ya. Yang penting kita sudah siap, badannya segar juga gitu. Nah, kita next lagi, Dok, ke pertanyaan. Biasanya kan orang suka pada takut juga ya, Dok. Aduh, takut kayak gimana gitu. Memang faktor risikonya apa aja sih, Dok, kalau misalnya kita donor darah gitu? Apakah kita bakal lemes atau seperti apa sesudah donor darah? Ya, setelah donor darah ini faktor risikonya ya kita harus sebelumnya kita harus menerangkan dulu loh ya bahwa pada saat kita
melakukan wawancara, melakukan pemeriksaan fisik, sebelumnya kita harus memberikan penjelasan dulu kepada calon pendonor bahwa donor darah ini diperlukan, akan tetapi pada saat melakukan pengambilan darah donor maupun setelahnya bukan tidak mungkin terjadi suatu penyulit. Dalam hal ini adalah misalnya kemudian pusing, kemudian pingsan, begitu ya. Nah, kemudian ada bisa jadi ada rasa sakit ya. Nah, kemudian ada rasa sakit yang kemudian menjadi yang tidak hilang begitu saja, tapi pada persarafan, tapi itu jarang-jarang sekali ya. Nah, dalam ini harus dijelaskan hal-hal tersebut. Nah, cara untuk menghindari seperti pingsan ya, itu salah satunya cukup istirahat minimum 5 jam ya. Kemudian kedua, kita tahu ada faktor risiko. Misalnya adalah seperti pendonor pertama. Nah, pendonor pertama ini yang kita perhatikan adalah lebih berpotensi atau berisiko untuk bisa pusing. Nah, jadi dalam hal ini kita menerangkan yang penting sudah cukup tidur apa tidak. Nah, sudah makan sebelumnya apa tidak. Nah, sudah minum sudah cukup apa tidak. Nah, ini bisa mengurangi untuk terjadinya risiko pingsan. Oke, baik, mengerti ya dok. Tadi memang harus disosialisasikan di sesi wawancara sebelumnya ya dok ya. Oke, baik Iya. dok. Kalau misalnya nih, dok, ada nih teman Resna yang dulu itu kita bareng-bareng nih buat donor darah. Cuma ada juga yang beberapa yang gugur gitu. Nah, kalau misalnya next lagi dia pengen donor darah, kira-kira bisa nggak ya dok kalau misalnya sebelumnya sudah tertolak, apakah nantinya akan berisiko untuk tertolak lagi atau seperti apa? Iya dan tidak. Begitu ya. Kapan kalau tertolak lagi? Misalnya ini adalah HB-nya ini di bawah 12,5 begitu ya. Nah, maka yang penting di sini adalah pendonor bisa bertanya. Pendonor bisa bertanya, saya ingin menjadi pendonor darah ya. Saya sebelumnya pernah HB-nya oke, begitu bisa untuk donor darah, tapi sekarang kemudian enggak ya. Nah, barangkali ada tips bagi saya untuk bisa mendonor darah dan kemudian jangan sampai terulang tertolak lagi begitu ya. Nah, maka petugas dari UTD ini ya itu bisa menjelaskan. Nah, kan suka dikasih kalau sudah donor darah itu suka dikasih susu ya, Ya. kemudian ada suplemen ya. Itu bukan cuma sekali saja diminum setelah donor darah begitu. Artinya pola hidup, makanan sehat ya. Di sini sekarang itu dikatakannya sekarang bukan bukan kayak dulu lagi apa sih dulu tuh Sehat. empat sehat lima sempurna. Sekarang kan beda ya itunya ya. Pokoknya adalah seimbang ya begitu ya. Artinya oh berarti harus minum susu. Oh, berarti harus memperhatikan bagaimana asupan dari zat besi. Bisa berupa suplemen zat besi ya, dari obat-obatan zat besi, bisa juga adalah dari makanan yang banyak mengandung zat besi. Bukan hanya pada saat setelah donor hanya makan itu sudah itu enggak. Jadi harus memperhatikan bahwa oh saya harus memiliki pola hidup sehat dengan makanan. Nah, ada satu yang suka tidak diperhatikan dalam hal ini yaitu adalah pada saat kita makan yang misalnya mengandung zat besi, misalnya ikan, telur, daging, kemudian bayam atau sayuran hijau, begitu ya. Nah, kita mengkonsumsi makanan tersebut, sesudah itu kita makan teh atau kopi dalam jarak 1 jam. Nah, justru itu harus dihindari. Justru pada saat makan makanan yang mengandung zat besi itu, bagusnya adalah minum seperti misalnya jeruk, ya, es jeruk, yang asam-asam itu, karena bisa menyerap zat besi lebih bagus sehingga bisa untuk cadangan zat besi. Nah, bagi yang tidak mengikuti pola demikian, maka nanti bisa jadi adalah tertolak kembali pada saat donor berikutnya karena zat besinya turun, HbI-nya tidak mencapai 12,5 ke atas. Begitu. Oke, baik. Pantesan ya dok, kenapa kita kayak dikasih hadiah mungkin ya, dikasih teh, dikasih susu gitu ya. Padahal memang untuk mengembalikan kembali gitu. Pernah juga dok, dulu Resna pas donor darah, kalau nggak salah pertama kali gitu ya. Terus kayak ngerasa, oke badan enak kayaknya bakal baik-baik aja gitu. Tapi setelah itu
makanan-makanan tadi cuma diambil aja gitu, nggak langsung dimakan. Tiba-tiba pusing. Memang kayak gitu berarti ya, Dok? Memang ada yang harus dikembalikan kembali gitu. Ya, Ah, jadi sebenarnya itu apa yang sudah diambil itu akan pulih dalam 24 jam, begitu. Nah, jadi setelah donor darah itu harus diam dulu di tempat 15 menit. Nah, oh, untuk mencegah jangan sampai yang pusing. Nah, tadi apa yang sudah diberikan itu bukan gift, tapi kita lihat kan ada susu, terus ada lagi ada suplemen, terus ada lagi yang lain ya. Dalam hal ini artinya makanlah dengan benar, minumlah dengan benar. Nah, contohnya yang bergizi gitu oh, intinya ya. baik. Oke dok, tadi menarik ada yang di perempuan. Kayaknya Resna tadi kelewat kalau di perempuan kan katanya kalau misalnya head nggak bisa ya dok ya. Berarti itu harus nunggu berapa lama nih dari masa head ke mau donor darahnya? Ya, jadi itu ada suatu pro kontra ya. Suatu pro kontra kita sih mengacu ke ini ya, kalau mau ya ke Permenkes 91 tahun 2015 ya. Nah, di situ tidak ada bunyi yang namanya menstruasi, tapi adalah kekhawatiran karena pada saat menstruasi itu di situ ada darah ya, darah itu bisa banyak bisa sedikit begitu ya, dan kemudian suka ada rasa pusing juga ya gitu. Nah, kenapa kalau misalnya itu sah-sah aja termasuk apa tergantung dari peraturannya secara lokal ya, secara regional. Nah, kemudian itu jadi kalau di Permenkes 91 tahun 2015 itu tidak dinyatakan menstruasi itu dilarang begitu. Asal dalam keadaan memang kondisi baik ya. Sekarang kita mengacu, oke, kita lihat ke luar negeri seperti apa ya. Itu banyak yang namanya New York Red Cross begitu ya. Ada Australian Red Cross begitu ya. Nah, saya mencoba membuka yang namanya Australian Red Cross. Ternyata dinyatakan bahwa tidak menjadi kontraindikasi. Bukan adalah suatu larangan, tetapi petugas sah-sah saja menanyakan karena khawatir pada saat misalnya menstruasi, kemudian diambil darahnya, taunya pusing. Nah, itu hanya untuk menghindari, jangan sampai pendonor darah itu takut untuk kembali lagi. Ini untuk mencegah saja, begitu. Oke, berarti anggapan-anggapan yang sebelumnya mungkin Resna ya tadi terpatahkan oleh dokter karena memang yang sedang menstruasi pun tidak apa-apa gitu ya. Cuma memang badannya harus siap juga ya dok ya. Jadi nanti dok kalau Iya. misalnya di jalan nih kayak di awal-awal wawancara oke bagus HB-nya gitu. Tapi tiba-tiba pas lagi donor darah kerasa pusing itu boleh di stop nggak nih dok untuk donor darahnya? Nah, pada saat misalnya seperti pusing itu, maka kita hentikan dulu ya, dan hentikan dulu, dan kemudian apa yang kita lakukan itu kita melakukan penanganan segera buat pendonor gitu ya. Kita lakukan suatu apa istilahnya tindakan triangle lembut, jadi kakinya ke ataskan, ya kaki ke ataskan, kepalanya ada di bawah begitu ya. Kan kita stop dulu ya di sini. Kita biasanya langsung dicabut aja karena yang penting adalah pendonornya dalam keadaan aman. Nah, dalam keadaan demikian, maka kita akan pantau yang namanya tensi, nadi, kemudian juga bagaimana melonggarkan baju dan lain-lain, apakah kemudian perlu yang namanya oksigen itu karena kan pengambilan darah ya, istilahnya bahwa tubuh juga si pembuluh darah itu mencoba beradaptasi dengan pengambilan darah tersebut ya. Mungkin aja si pendonor itu dalam keadaan tegang. Nah, kita akan stopkan itu ya. Oke, tapi nanti dilanjut lagi berarti ya dok ya? Nah, jadi yang kalau misalnya dilanjut lagi, maka dalam hal ini adalah kita suka hentikan. Kita suka hentikan. Dan kalau dilanjutkan lagi, kan kita sebaiknya kita tidak menusuk dua kali, walaupun sebenarnya bisa itu, tapi kita tidak menusuk dua kali. Cukup sekarang yang penting adalah buat pendonor, paling kita edukasi nanti berikutnya bisa mengambil mengambil darah donor kembali, tapi kita edukasi dalam ini bahwa perlu kesiapan-kesiapan, relax dulu ya, dan kemudian dari itu cukup makan, udah gitu kita ambil. Tapi pada kita ngambilnya sudah kalau dalam keadaan seperti ini kita hentikan saja, dipisahkan. Dia harus istirahat, stop aja. Walaupun nanti berarti misalnya darah yang dikumpulkan dalam kantong darah itu nggak cukup, ya udah kita abaikan itu, begitu. Oke, baik. Wah, ini penjelasannya benar-benar rinci lengkap ya dok. Tadi juga Resna sudah mengerti bahwa donor darah itu tidak semenakutkan itu ya dok ya. Terus juga memang tadi harus diperhatikan persiapan-persiapan dan juga terus tadi juga lagi head.
ternyata kita juga boleh gitu. Yang penting kitanya juga siap, jangan kurang tidur dan banyak asupan nutrisi yang masuk. Oke, baik dok. Jadi sudah lengkap sekali penjelasannya. Mungkin kita sudah di penghujung acara mungkin ya dok ya. Dan sekarang Resno mau minta closing statement dari dokter terakhir, baik berupa ulasan kembali atau berupa advice untuk Tentunenes dan para pendengar di sini. Mangga Iya. dok. Ya, untuk para tentu diners, bantulah para pasien yang membutuhkan darah secara rutin karena mereka sangat membutuhkan untuk menyambung nyawa. Nah, tapi dalam hal ini donorkanlah darah secara rutin. Ya, justru dengan mendonorkan darah secara rutin, maka kita istilahnya men-screening para pendonor ini. Oh, ini HB-nya kurang. Oh, berarti pola asupan makanan harus dijaga. Jadi menjaga kesehatan pendonor juga. Itu harapan kami sebagai petugas kesehatan yang ada di rumah sakit, yang ada di UTD PMI, ya, untuk bisa berbagi untuk pasien yang membutuhkan. Begitu, Bu Ratsna. Ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Dokter Leni ya tadi penjelasannya. Benar-benar seru banget, bermanfaat banget ya untuk Tentunenes di sini. Semoga dokter sehat-sehat selalu ya, Dok. Di Bandung aman berarti ya. Amin. Cuaca lagi bagus atau hujan? Ah, Sore-sore. mendung. Oh, mendung. Mendung, iya, nggak apa-apa. Mendung tim hujan itu justru tempatnya untuk kita berdoa supaya banyak pendonor darah untuk menyambung nyawa pasien-pasien. Iya. Wah, Jadi keren. berkah dan biasanya dikabulkan kan? Iya. Iya. Berdoa lagi hujan kan biasanya dikabulkan gitu. Biasanya kan ada orang-orang aduh hujan gitu. Tapi memang kita harus berdoa justru ya dok ya ketika lagi hujan agar banyak yang mendonorkan darah dan ini juga kita dalam rangka sedang apa ya edukasi ke masyarakat gitu bahwa donor darah itu penting. Jadi ayo donor darah. Oke, terima kasih banyak dok sudah ngobrol-ngobrol diskusi bareng Resna di sini. Tadi penjelasannya keren banget. Semoga kita bisa bertemu ya dok ya nanti kapan-kapan bertemu untuk offline gitu ya bertemu langsung. Tapi jangan sampai Resna yang sakit gitu dalam Ya, ketemunya. jangan sampai. Jangan sampai ya dok. Terima kasih banyak dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk rekan-rekan from RSHS di sana. Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin undur diri. Ya. Terima kasih. Oke, Sama. tentu seru banget ya tadi bahasannya mengenai donor darah nih ya. Tadi pokoknya kalau yang Resna tangkap nih, pokoknya donor darah itu kamu jangan takut untuk mendonorkan darah. Justru itu bakal bagus juga ya. Dan rutinkan juga donor darah agar kita juga menyelamatkan nyawa-nyawa orang di luar sana yang membutuhkan darah kita gitu. Dan kamu juga jangan takut karena bukan seluruh darah kita yang bakal disumbangkan gitu ya. Tadi sekitar 350 atau 450-an lah yang bakal diambil darahnya dari kita gitu. Dan pastinya tenang aja, petugas juga bakal setia, bakal mantau juga perkembangan kesehatan kamu seperti apa. Dan kalau udah donor darah, jangan lupa nutrisinya dijaga kembali gitu ya, HB-nya dijaga juga. Gitu. So, Tenturenes, mari kita selamatkan nyawa teman-teman di sana yang membutuhkan donor darah dengan donor darah kita secara rutin. Kalau misalnya untuk perempuan, itu 4 kali 1 tahun ya kurang lebih sama kalau laki-laki itu 6 kali ya. Jadi memang ada perbedaan gitu dan bagusnya itu di 2 bulan 1 kali untuk donor darah. So, Tentunainers, Resna pamit undur diri ya. Sampai ketemu di Sikat seputar informasi kesehatan minggu depan. Insya Allah bakal ada lagi. See you Tentunainers.